Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengungkapkan satu sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perhubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kesaksian para sahabat yang menyebutkan bahwa hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pekerjaan, tidak ada satu keputusan, dan satu penetapan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa memohon petunjuk kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika melaksanakan solat malam. Beliau berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Beliau bersujud dengan rintihan di singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu yang sangat lama. Bahkan kesaksian sejarah menyebutkan bahwa kaki beliau sampai bengkak-bengkak. Suatu ketika Hadrat Aisyah radhiyallahu anha yang tidur bersama hadrat Rasulullah di malam hari, tangannya menggapai-gapai di mana keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata hadrat Aisyah tidak mendapati hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dipan beliau, dan kemudian beliau mengetahui bahwa junjungannya yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah sujud, tengah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam kisah itu, hadrat Aisyah menyaksikan Rasulullah SAW merintih di dalam doa-doa beliau ke hadirat Allah Ta'ala, sampai-sampai diibaratkan rintihan doa Rasulullah SAW itu seperti air yang mendidih. Rasulullah SAW di tengah malam berdoa dengan penuh rintihan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan bersihkanlah jiwaku sebersih-bersihnya, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pembersih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa yang mulia Rasulullah SAW yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maksum dari dosa-dosa, akan tetapi beliau meneladankan kepada kita untuk senantiasa memohon bimbingan, memohon panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus dan keluar dari rel ketakwaan. Maka sesungguhnya kita harus lebih banyak lagi berdoa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan mencontohkan kepada kita sekalian untuk berupaya dengan gigih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di sisi lain, beliau tidak suka menganggap bahwa ibadah adalah sebuah beban. Misalnya saja ketika Rasulullah SAW mengungkapkan kepada para sahabat bahwa sesungguhnya saya ingin sholat berlama-lama. Akan tetapi ketika saya mendengar tangisan bayi, maka saya mempercepat sholat saya. Karena saya memahami betapa gundahnya hati seorang ibu ketika mendengar tangisan bayinya. Kemudian terhadap hadrat Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa, wahai Abu Hurairah, jika kalian mengimami salat orang-orang, maka ringankanlah salat kalian, karena di belakangnya ada anak-anak, ada orang tua, dan ada orang yang lemah dan dalam kondisi sakit. Apabila kalian sholat sendirian, maka boleh melakukannya dengan sekehendak hati atau berlama-lama. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan sampai
orang yang ada di belakang kita, atau ketika kita menjadi imam, makmum terasa berat karena kita membaca surat-surat yang panjang. Artinya bahwa hadrat Rasulullah SAW ingin membawa kita kepada suasana yang khusyuk di dalam beribadah, dan itu tidak menjadi sebuah beban bagi siapapun. Salah satu contoh lainnya, ketika hadrat Rasulullah SAW pulang dari sebuah perjalanan, didapati di rumah beliau ada seutas tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Lalu Rasulullah SAW mencari tahu apa maksudnya tali yang dibentangkan itu, dan beliau mendapatkan jawaban dari hadrat Zainab bahwa aku Rasulullah dapat menyelesaikan sholat ketika letih dengan bersandar pada tali yang dibentangkan di antara dua tiang itu. Maka kemudian hadrat Rasulullah SAW memberikan saran kepada hadrat Zainab, buanglah tali itu, dan ketika kamu sholat dalam keadaan letih, maka bisa dengan cara duduk saja, tidak harus memaksakan diri seperti itu. Rasulullah SAW kemudian menasihati hadrat Zainab bahwa melakukan hubungan atau beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dipaksakan, tidak harus menjadi beban. Ketika letih boleh sambil duduk, atau bahkan ada keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain dalam menjalankan ibadah. Dan kalau kita perhatikan, syariat Islam ini semuanya tidak membebankan kepada kita. Memang kita diperintahkan untuk berpuasa misalnya, menahan haus dan lapar. Akan tetapi ketika kondisi kita dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ini sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menggantinya dengan puasa di hari yang lain. Begitu juga perintah sholat misalnya. Ketika kita dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, boleh sholat di kendaraan, atau juga boleh sholat sambil berbaring ketika kita sudah tidak mampu atau dalam kondisi sakit, ada kesusahan untuk berdiri seperti biasanya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi prioritas dalam melaksanakan sholat adalah kekhusyuan, bukan panjangnya surat yang kita baca. Terlebih lagi di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah oleh kalian di dalam sholat-sholat kalian apa yang paling mudah dari Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kegigihan. Akan tetapi jangan kemudian menjadikan ibadah sebagai sebuah beban. Jadikanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana untuk kita menjalin hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa yang kita panjatkan kehadiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong kita dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk dapat beribadah kepadanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat mengingatmu dan bersyukur kepadamu. Dan ya Allah, tolonglah aku untuk dapat memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.